Halo semua, selamat datang di video asistensi ketiga untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sorry karena videonya telat, gue baru rekam ini ya tanggal 8 karena udah beberapa hari ini di sekitar rumah gue hujan jadi berisik gitu kan. Takutnya nggak kedengeran suara gue. Nah, untuk materi hari ini kita bakal bahas yang materi perkuliahan Bu Fau mengenai transformasi struktural. Khususnya itu kita sebenarnya bakal bahas mengenai akumulasi dan juga ada sisi regional ya gitu sesuai dari Bu Fauzia seperti itu. Nah, langsung masuk aja ke materinya. Jadi transformasi struktural itu dari Sirkuin itu dia bilang bahwa transformasi struktural itu merupakan proses yang berhubungan dengan perubahan struktur dari perekonomian gitu kan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa aja yang berubah gitu. Nah, kalau Sandry gitu dia langsung menjelaskan di mana akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia. Jadi akumulasi modal fisik, physical capital dan juga non physical capital dalam hal ini sumber daya manusia itu menggeser struktur apa aja yang tadi tidak dijelaskan di sirkuit. Itu ada struktur permintaan, perdagangan, produksi dan ketenaga kerjaan. Seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dikatakan bahwa driving force dari perubahan struktur yang lain itu sebenarnya berasal dari perubahan struktur permintaan gitu. Dimana struktur permintaan ini berubah karena adanya perubahan pendapatan. Nah, dalam ini dalam sebuah negara biasanya pendapatan per kapita begitu. Nah, kenapa pendapatan per kapita yang berubah itu akan merubah struktur permintaan? Ya, kalau misalnya seorang masyarakat punya pendapatan lebih banyak, umumnya konsumsinya juga akan berubah kan. Apa namanya Bisa mengkonsumsi barang yang lebih, katakanlah kalau makanan ya bisa bergizi gitu kan, lebih berkualitas. Akan demand barang-barang yang awalnya nggak dia minta atau dia tidak konsumsi seperti itu. Jadi akan ada pergeseran permintaan. Nah, karena pergeseran permintaan tadi itu akan menggeser kegiatan produksi juga gitu kan, dimana dunia usaha gitu kan, para pengusaha ini akan menyesuaikan produksinya dengan permintaan seperti itu. Apa yang diminta itu akan disediakan karena itu merupakan peluang bisnis seperti itu kan. Nah, sehingga akan merubah juga struktur dari perdagangan dan ketenagakerjaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat pendapatan per kapita di Indonesia, ini diambil dari IMF, gue ambil datanya. Terus kita bisa lihat ada ini tren yang meningkat gitu kan ya, walaupun ada naik turun ya. Kalau sini turun ya kita tahu lah ada krisis di tahun 98 begitu kan, tapi kalau kita lihat sini trennya meningkat gitu. Nah, dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita ini itu akan merubah pola konsumsi dari masyarakat Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan itu kan. Katakanlah kalau misalnya kita bandingkan di 1980, kalau kita bandingkan dengan 2019 gitu kan, sudah meningkat jauh. Kita bisa bilang bahwa di tahun 2019 pola konsumsinya itu akan berbeda sekali dengan 1980 gitu. Dalam hal ini kita fokusnya karena ada perubahan pendapatan per kapita. Nah, perubahan pendapatan per kapita itu merubah struktur konsumsi. Umumnya seseorang atau sebuah negara gitu kan, kita kalau generalisasi, yang miskin itu akan fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan ya kan, sehingga permintaan pada barang agrikultur berbasis agrikultur atau pertanian itu akan mendominasi perekonomian. Nah, seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, jadi sering income-nya naik, maka pola konsumsinya akan berubah di mana permintaan pada jasa dan barang yang dimanufaktur, yang diolah itu akan meningkat. Nah, sebagai contoh nih, misalnya dengan meningkatnya pendapatan, seorang akan membeli makanan jadi bukan bahan makanan yang mentah, sehingga ada jasa gitu kan, jasa pengolahan makanan. Bisa juga kita masukin kepada manufaktur seperti itu. Nah, lebih jauh makanan yang diolah dapat diantar menjadi pilihan konsumsi ketika pendapatan semakin meningkat. Jadi udah kita olah makanannya,
itu juga ada jasa, dalam hal ini jasa pengantaran gitu kan. Nah, ini dapat terlihat katakanlah di kehidupan kita yang paling paling dekat. Kalau anak kos-kosan lagi seret duitnya, ya makan mungkin masak sendiri gitu kan. Ya paling banter bikin Indomie lah gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya masih punya uang gitu sedikit, makannya tetap Indomie cuma di warkop gitu kan, ada pengolahan ya, jadi kita nggak beli barang mentah. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya punya uang lebih banyak, ya udah beli Indomie dari warkop terus di GoFood gitu. Seperti itu kan. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, formasi struktural itu bisa dibagi menjadi beberapa proses besar, yaitu ada proses akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Nah, ini akan dibahas di beberapa perkuliahan gitu kan. Nah, proses akumulasi itu berfokus pada pembahasannya akan berfokus pada akumulasi capital, baik tadi physical maupun non physical capital, untuk mencapai transformasi dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sementara alokasi adalah mengalokasikan sumber daya yang tadi sudah diakumulasi gitu kan, yang kita miliki, untuk bertumbuh dan bertransformasi lebih lanjut. uh, Sumber daya yang dimaksud bisa jadi sumber daya modal, sumber daya tadi physical capital, maupun sumber daya manusia. Kemudian ada proses demografi, jadi ada perubahan struktur demografi yang menyesuaikan dengan perubahan struktur perekonomian tersebut. Dan juga ada respon dari struktur demografi ini terhadap pergerakan dari perekonomian di Indonesia, transformasinya. Nah, nanti akan sudah dibahas kemarin sebenarnya di kuliah Padewa. Nanti akan gue bahas di asistensi keempat. Tuh. Nah, kemudian ada proses distribusi. Jadi fokus itu membahas mengenai distribusi pendapatan, kesejahteraan. Jadi hasil dari apa yang sudah kita transformasikan gitu kan, perekonomian itu bertransformasi, ada hasilnya. Nah, itu kita lihat apa distribusinya gimana gitu kan. Nah, berbicara tentang proses akumulasi gitu kan, kalau misalnya kita berbicara tentang akumulasi modal fisik, itu bisa dikatakan terlihat gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berorientasi pada investasi modal fisik, kita bisa lihat hasilnya di mana, oh ya ada pabrik gitu kan, oh ada mesin baru, infrastruktur dibangun. Nah, yang cukup sulit relatif lebih sulit untuk diobservasi adalah akumulasi modal manusia. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada tren yang membaik, dimana kalau kita lihat sini trend of school enrollment rate di Indonesia dari 1996 sampai dengan 2004, itu gross enrollment rate-nya terus meningkat. Kalau misalnya kita lihat totalnya, nah kita lihatnya net enrollment rate-nya aja, dimana kalau kita lihat uh, gue sebenarnya tidak tidak gue tidak mendukung untuk lu ngelihat di SD gitu kan, karena banyak kalau misalnya kita bilang oh iya enrollment rate di SD menurun gitu kan atau meningkat, ya kalau misalnya lu tanya tukang beca atau petani juga banyak yang pernah enroll di SD gitu kan. Nah, yang menjadi fokus biasanya dalam pembahasan gue adalah di pendidikan menengah, yang mana biasanya tidak dapat dicapai oleh penduduk-penduduk yang kurang beruntung seperti itu. Kalau kita lihat di menengah itu, kita lihat trennya meningkat begitu kan, dari 1996 sampai dengan 2004. Begitupun dengan pendidikan menengah tinggi SMP dan SMA gitu kan. Nah, walaupun kita melihat ada tren yang membaik begitu kan, tapi bisa dikatakan bahwa performa pendidikan di Indonesia itu masih bisa ditingkatkan lagi. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang serupa dengan di Indonesia, atau ya paling dekat lah negara-negara tetangga begitu kan. Ya performa di Indonesia itu bisa dibilang so-so lah gitu. Nggak bisa dibanggakan sebenarnya kalau misalnya gue bisa bilang. Nah, uh, kalau misalnya kita lihat ini dari bahan kuliahnya Pak Jatun, gue kemarin ambil tertiary education level gitu kan.
dimana dilihat dari orang berumur 25 tahun ke atas, berapa persen yang enroll ke pendidikan tersier, dalam hal ini pendidikan tinggi. Indonesia cuma 2,7%, sama Malaysia kalah jauh gitu kan, pada negara tetangga, bahkan sama Vietnam juga kalah gitu. Ya, ya mau disamain sama Kamboja gitu kan. Nah, jadi kita bisa apa ya, dari data yang sekilas ini sebenarnya kita bisa bilang bahwa tingkat pendidikan di Indonesia atau kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu masih bisa dikatakan rendah gitu. Walaupun kita lihat ada tren membaik. Jadi proses akumulasi dari modal manusia di Indonesia ya hasilnya masih bisa dibilang kurang seperti itu. Nah, ini gue ngambil dari World Bank, uh, dimana kalau kita lihat Indonesia warnanya masih sini seperti itu gitu, berbeda dengan ya katakanlah Amerika, Eropa, ya Rusia juga sudah tinggi begitu kan. Nah, lebih lanjut, ini adalah kalau kita lihat Indonesia, ini yang warnanya agak terang artinya gini. Kalau misalnya dilihat, oh kok di sini gross tertiary education enrollment rate-nya 15%, 20% gitu kan, OTW 30 gitu kan. Beda sama yang tadi cuma 3%. Gross tertiary education enrollment rates ini, yang ini adalah berapa orang yang enroll per berapa orang yang berhak. Gue lupa ininya apa namanya sebutannya. Jadi berapa orang yang seharusnya enroll per orang yang enroll. Nah, kalau yang tadi gue tulisnya di mana tadi itu tuh berapa yang enroll per penduduk. Kalau yang gambar peta itu, kalau yang tadi yang dari kuliah Pejatun kan penduduk 25 tahun ke atas yang tertiary ya. Jadi pantas saja ya kalau yang ini lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah dari 100 orang yang seharusnya berkuliah, cuma ada sekitar 20 sampai dengan 25 orang yang bisa berkuliah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh enggak juga kok, kayaknya banyak orang yang bisa kuliah gitu kan, ya coba main ke tempat lain lah yang lebih jauh gitu. Gue selalu encourage kalian untuk jalan-jalan gitu ke tempat-tempat yang ya jarang disinggahi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat education index di Indonesia, itu masih lebih rendah daripada Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Singapura nggak usah ditanya, wah gitu. Ya walaupun sudah lebih tinggi daripada Laos, Myanmar, dan Kamboja gitu. Nah, kalau kita lihat dengan Global Talent Competitiveness tahun 2019, ya begitu hasilnya juga serupa seperti itu. Nah, uh, apa sih dampak dari pendidikan gitu kan kepada pendapatan per kapita dan juga pertumbuhan perekonomian? Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan uh, kualitas sumber daya manusia, umumnya labor itu menjadi lebih produktif gitu kan. Dengan pengetahuan dan skills yang dimiliki, labor itu akan punya kemampuan untuk melakukan produksi gitu kan dengan satuan waktu dan juga input yang sama, itu menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat sini produktivitas pekerja dalam ribuan US dollar di Indonesia itu sekitar 25.000 gitu kan. Uh, Kalau misalnya dibandingkan dengan Malaysia ya kan, tetangga gitu, kita setengahnya gitu kan, dan kalah dengan Thailand seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat kok banyak usaha yang buka di Malaysia gitu kan, atau perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk buka di Malaysia atau Thailand tapi nggak memutuskan untuk buka di Indonesia seperti itu. Atau misalnya kenapa pabrik-pabrik lebih pabrik internasional lebih tertarik di negara-negara lain daripada di Indonesia, ya karena produktivitas tenaga kerjanya cukup rendah di Indonesia.
Nah, terus kenapa kemarin banyak yang milih ke Vietnam, padahal Vietnam juga produktivitas tenaga kerjanya rendah. Karena Vietnam buruhnya masih murah gitu. Jadi produktivitas rendah ini dikompensasikan dengan upah yang murah gitu. Beda sama Indonesia, udah produktivitasnya ya biasa-biasa aja tapi upah minta naik terus seperti itu. Orang melihatnya investor melihatnya itu kurang menarik gitu. Kemarin itu ada yang pas perang dagang antara Amerika dan Cina, itu banyak yang memilih untuk berinvestasi di negara lain gitu kan perusahaannya. Jadi mereka mau direct investment. Nah, terus dari 33 perusahaan, masih bisa di Google ini beritanya, dari 33 perusahaan itu banyak yang ke Vietnam, terus nggak ada yang ke Indonesia. Terus ingat gue tuh ada headline beritanya, oh Jokowi marah-marah dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya, karena selain tadi yang gue jelaskan, bisa jadi karena ada ini ada insentif dari pemerintah Vietnam dan juga Thailand, sebagian itu ke Thailand, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di kedua negara tersebut. Sementara di Indonesia insentif yang diberikan itu kurang menarik gitu. Makanya kemarin salah satu alasan dari Omnibus Law perpajakan, bukan Ciptaker, perpajakan itu adalah memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin direct investment di Indonesia. Nah, ini kalau kita berbicara tentang data agregat proses akumulasi, kalau kita lihat school enrollment growth-nya di Indonesia itu terus meningkat trennya gitu kan. Kemudian juga investasi di Indonesia, itu artinya investasi relatif ke yang fisik gitu ya, itu meningkat trennya, walaupun kalau kita lihat sini ada penurunan nih. Terus kemudian investasi asing itu meningkat juga. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa di makro kita belajar harusnya investasi sama dengan savings gitu kan, dimana kalau misalnya kita savings ini bisa dari domestic savings, bisa dari foreign savings gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada peningkatan uh, investasi gitu, itu bisa dibiayai dari tabungan domestik maupun dari tabungan asing seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada investasi asing net di Indonesia, itu bisa dikatakan ya mendukung investasi yang ada di Indonesia juga, sehingga pertumbuhan dan juga transformasi struktural bisa berjalan seperti itu. Nah, berbicara tentang investasi dan juga akumulasi modal, ada juga uh, apa ya uh, topik mengenai akumulasi modal dalam bentuk teknologi. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan teknologi? Bisa dari hasil research gitu kan, R&D. Cuma di Indonesia sayangnya R&D bisa dikatakan gue bisa bilang sangat kurang gitu kan, karena insentifnya sangat rendah. Nah, bisa juga dari negara asing. Negara asing bisa dari mana? Bisa dibeli begitu kan teknologinya oleh local firms, atau juga kemudian dari pembeli yang multinasional seperti itu. Nah, kemudian bisa dinikmati oleh local supplier. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dengan teknologi yang semakin baik gitu kan, produktivitas dari uh, produktivitas per pekerja itu bisa menjadi lebih tinggi gitu. Kalau nanti teman-teman itu belajar makro, harusnya udah kalau misalnya teman-teman masih ingat ada kurvanya Solow ya. Kalau sini adalah K, capital per labor, sini adalah output per labor atau output per kapita. Dengan meningkatnya capital per labor, itu kita akan meningkat GDP per kapita. Nah, tapi kemudian kita akan mencapai sebuah titik namanya steady state gitu kan. Nah, untuk meningkatkan titik dari steady state itu, kita bisa melakukannya dengan peningkatan teknologi, sehingga si kurva ininya akan bergeser ke atas gitu kan.
uh, apa namanya, dia adalah fungsi dari Y sama dengan fungsi dari K gitu, Y2. Nah, sehingga kita punya tingkat ini yang lebih tinggi. Nah, itu merupakan salah satu apa ya, topik penting di mengenai akumulasi modal, itu mengenai teknologi. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui ada transformasi struktural? Itu salah satunya gitu bisa kita melihat dengan pajak. Kenapa? Karena tadi transformasi struktural itu apa ya, bisa dikatakan faktor pendorongnya itu adalah peningkatan dari GDP per kapita. Nah, dengan meningkatnya GDP per kapita, karena pajak itu apa ya, relatif terhadap pendapatan, semakin meninggi pendapatan dan juga meningkatnya konsumsi, pendapatan pajak atau ya tagihan pajak kepada apa namanya, warga masyarakat juga akan meningkat. Seharusnya apa namanya, penerimaan pajak juga akan meningkat. Jadi dengan kenaikan pendapatan tadi kan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan naik. Hal ini disebabkan oleh pajak yang bersifat proporsional terhadap pendapatan dan konsumsi. Dengan meningkatnya pendapatan pajak, pemerintah akan memiliki kemampuan ya, karena dia punya anggaran gitu kan, anggaran yang lebih tinggi untuk investasi baik di modal fisik maupun modal manusia, bisa bikin proyek asal tidak dikorupsi, terus juga bisa melakukan redistribusi melalui program-program bantuan kesejahteraan sosial dan kesehatan. Jadi secara tidak langsung, kenaikan pendapatan pajak pemerintah dapat menggambarkan adanya transformasi struktural yang berjalan gitu. Jadi kalau kita lihat, oh iya, pendapatan pajak di apa namanya, Indonesia terlihat trennya meningkat ya gitu kan. Nah, ceteris paribus gitu ya. Kalau misalnya kita katakan di 2020 menurun ya karena ada faktor X yaitu COVID begitu kan. Beda kasus lah gitu. Tapi kita bisa lihat kalau misalnya teman-teman, gua nggak sempet nyari datanya sih gua. Apa namanya, bisa lihat tren penerimaan pajak di Indonesia bagaimana gitu. Tahun lalu tuh sempat dibikin tugasnya oleh Pak Ican sih gue. Nah, setelah kita membahas mengenai apa namanya, proses akumulasi gitu kan, adanya akumulasi modal fisik dan juga modal non fisik ya, khususnya modal manusia, ada yang dinamakan lagi tadi proses alokasi. Nah, uh, apa namanya, alokasi yang cukup sering dibahas adalah bagaimana alokasi, paling gampang adalah bahasanya apa sih fokus dari sebuah negara gitu kan, dari perekonomiannya. Oh, sekian persen dari apa namanya, uh, apa bahasanya ya, bisa gue bilang kayak alokasi dari fokus itu kayak, oh ini apa namanya, kemampuannya gitu. Kayak misalnya, oh labornya gitu kan dialokasikan sekian persen untuk produksi lah gitu kan, itu mengalokasikan. Juga apa namanya, oh capital yang di apa namanya, yang dimiliki itu dialokasikan sekian persen untuk kegiatan apa, seperti itu kita membahas alokasi. Nah, dengan bergesernya pola konsumsi tadi, kita bisa melihat adanya pergeseran dari alokasi juga. Nah, kalau kita lihat kondisi struktur perekonomian Indonesia, apa namanya, sektor agrikultur, terus apa namanya, kehutanan dan perikanan, itu kita melihat dari sekitar 25%, 24% sekian, itu menurun, trennya menurun. Terus sektor manufaktur itu apa namanya, meningkat terus kemudian menurun, sementara jasa itu stabil tapi kemudian apa ya, bisa kita katakan ya meningkat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Swedia gitu kan, apa namanya, share di manufaktur awalnya segini kemudian meningkat gitu kan, terus ya nampaknya stabil atau menurun gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini apa namanya, ada ini ya apa namanya, perubahan masif dari agrikulturnya yang kira-kira awalnya 40%, kemudian di tahun 2010-an itu sangat sangat ini ya apa namanya, menurun drastis begitu kan,
sekitar nggak nyampe 5% kayaknya. Nah, sementara sektor jasanya itu meningkat drastis gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan transformasi struktural yang tadi gue bahas, di mana umumnya awalnya masyarakat itu masih berfokus pada apa namanya konsumsi gitu kan, konsumsi bahan pokok. Nah, makanya apa namanya ditopang oleh sektor agrikultur. Kemudian seiring berjalannya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan per kapita, kita bakal melihat peningkatan dari sektor manufaktur dan sektor jasa begitu kan, karena uh, tadi kata gue makanannya mulai diolah, kemudian apa namanya ada jasa-jasa yang mengiringnya seperti jasa transportasi gitu kan, logistik dari bahan makanannya pun mulai meningkat gitu kan. Kita impor bahan makanan dan lain sebagainya. Nah, ya kemudian semakin kaya kita akan lebih ke jasa gitu konsumsinya. Nah, kalau misalnya teman-teman apa namanya berpikir, oh kalau misalnya ada penurunan yang drastis dari apa namanya sektor agrikultur, apakah akan terjadi ini ya kelangkaan makanan seperti itu? Nah, ini kan seperti yang disampaikan oleh gue lupa namanya siapa, anjir udah malam. Apa namanya yang katanya, oh ya manusia itu bertambah dengan geometrik ya, 2 4 8 16 dan seterusnya. Sedangkan kalau bahan makanan itu aritmatik 1 2 3 4. Nah, eh, itu kalau misalnya teman-teman ada yang ngambil kelasnya Pak Ija, apa namanya itu nah, cukup dijelasin apa namanya hal itu sebenarnya bisa dikatakan tidak terbukti. Kenapa? Karena ada perkembangan teknologi, salah satunya adalah seperti bibit unggul dan lain sebagainya. Nah, eh, tapi kak kalau lo lihat di sini kan datanya beneran turun nih, apa namanya si proses agrikulturnya. Apakah itu berarti produksi bahan makanannya menurun? Nggak juga, karena kita di sini bicara soal shares of GDP gitu kan. Di Indonesia pun begitu, agrikulturnya menurun, apakah apa namanya produksi makanan menurun? Belum tentu. Karena kita di sini apa namanya bahasnya shares of GDP, jadi percentage of GDP. Nah, jadi walaupun proporsinya terhadap GDP itu menurun, begitu kan? Tapi ingat bahwa GDP-nya meningkat terus, ya kan? Dan juga apa namanya mungkin apa ya katakanlah apa namanya katakanlah kalau di sini agrikultur itu 100 gitu kan, sini 50, sini 200 katakan seperti itu. Nah, di sini apa namanya produksi dari sektor agrikulturnya itu katakanlah 150 gitu. Nah, sininya jadi 175, jadi 300 seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat emang sih apa namanya kalau misalnya rajin silahkan tambahin terus persentasenya, ini gue apa namanya ngasal aja. Apa ya kita bisa meningkatkan produksi tapi proporsinya menurun gitu kalau misalnya si peningkatan dari sektor-sektor lainnya ini lebih signifikan daripada peningkatan dari sektor agrikulturnya itu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya begitu, jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Nah, apa namanya tadi berbicara mengenai alokasi sumber daya gitu kan. uh, Kalau misalnya ada perubahan apa namanya ini apa namanya aktivitas perekonomian, artinya sebenarnya nanti juga akan berbicara mengenai alokasi dari sumber daya manusianya itu. Nah, sumber daya manusianya nanti akan dibahas di perkuliahan mengenai demografi yang sama Pak Dewa ya, sudah lewat gitu kan, apa namanya di asistensi selanjutnya itu akan gue bahas mengenai alokasi dari ketenaga kerjaan ya gitu, antara ada hubungannya mengenai apa namanya dengan perubahan dari struktur permintaan dan struktur produksinya gitu. Nah, berbicara mengenai transformasi struktural gitu kan ya, bukan bufau namanya kalau tidak berbicara mengenai regional. Jadi apa sih yang dibahas di regional dan transformasi struktural ini begitu kan? Apa hubungannya? Jadi kita pengen cari tahu apakah uh, reformasi struktural itu apa ya berdampak pada perbedaan kemajuan antar daerah gitu kan? Apakah ada perbedaan kecepatan transformasi struktural? Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi struktural menurut Dabla dan Norris itu apa namanya, dasar-dasar dari fundamental dari sebuah negara itu seperti endowments, populasi, dependency ratio, gitu kan, budaya dan lain sebagainya sebenarnya juga termasuk gitu kan. Nah, itu menjelaskan uh, bagian besar proporsi variasi dari sectoral shares across countries. Jadi apa namanya, fundamental dari perekonomian itu sendiri menjelaskan apa ya, jalur gitulah, apa path dari sebuah negara dalam mengarungi reformasi struktural. Gue agak bingung untuk menata bahasanya. Nah, tapi apa namanya, structural reforms, globalization, and other policies and institutional variables also matters for explaining observed pattern of structural change. Jadi perubahan struktural itu, formasi struktural itu juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan, gitu kan. Terus institusi dalam hal ini termasuk kebijakan dan juga sikap pemerintahan ya, manajerial dan lain sebagainya, dan juga kondisi global seperti itu. Jadi nggak cuma mengenai dalam negeri gitu kan, tapi ada faktor-faktor luar negeri yang dapat mempengaruhi dari reformasi struktural yang dialami oleh sebuah negara seperti itu. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi perekonomian dari sebuah daerah? Itu lokasi, itu kan apa namanya, yang ya apa ya, katakanlah kalau misalnya ini adalah sebuah materi yang menarik di ekonomi perkotaan gitu, dimana lokasi sebuah kota tuh biasanya punya sejarah, dimana biasanya kota-kota yang besar yang utama itu merupakan kota-kota yang dekat dengan sumber, seperti dekat dengan hutan, dekat dengan air dan lain sebagainya. Nah, kemudian kota-kota lainnya yang mengikuti itu merupakan perluasan dari kota tersebut, seperti misalnya Jakarta merupakan apa ya, daerah utama gitu dari pusat perekonomian. Kemudian lingkaran perekonomian itu meluas ke Depok begitu kan, Tangerang, Bekasi, Bogor dan lain sebagainya. Nah, uh, dengan lokasi yang awal tadi apa namanya yang dipilih, itu akan terjadi aglomerasi gitu kan. Atau apa namanya, hubungannya dengan akumulasi, di mana dari sebuah lokasi yang menjadi pusat perekonomian gitu kan, pusat aktivitas sosial dan ekonomi, itu akan terjadi akumulasi modal, baik modal fisik maupun modal manusia gitu kan. Semakin ramai kegiatan ekonomi dan sosialnya, maka makin banyak orang-orang yang akan berpindah ke lokasi tersebut, itu kan. Semakin apa ya, semakin menguntungkan lu tinggal di sana, semakin banyak yang akan tinggal di sana. Terus kemudian apa namanya, akan semakin banyak usaha dan kemudian investasi, sehingga semakin banyak modal fisik dan seterusnya gitu. Nah, sehingga daerah yang tadi menjadi apa ya, lokasi utama itu bisa gue katakan sebenarnya apa ya, memicu ketimpangan. Nah, jadi kalau misalnya uh, digambarkan seperti ini adalah pusat pusat perekonomian, terus kemudian apa ya ininya, kayak bisnis distrik gitu. Nah, kemudian ini adalah aktivitas ekonomi yang menurun. Nah, dari apa namanya, semakin jauh dari pusat bisnisnya, itu apa namanya, kegiatan perekonomian akan menurun, kemudian akan meningkat lagi di kota sebelahnya, tapi tidak setinggi dari si pusat seperti itu. Nah, apa ya, di dalam ilmunya, perkotaan dan juga regional, umumnya aglomerasi yang terjadi di kota-kota tersebut yang menjadi pusat-pusat itu akan lebih tinggi daripada daerah-daerah yang di sekitarnya begitu. Nah, ini mungkin yang menarik, mungkin teman-teman bisa tulis apa namanya, sebuah artikel atau baca-baca begitu kan. Uh, mungkin mungkin ya, kalau misalnya kita rangkai ceritanya, kalau misalnya teman-teman ingat kuliahnya Pak Jatun, bahwa sejarah itu merupakan destiny katanya kan. Mungkin sejarah dari Indonesia, yang mana Belanda
datang ke ini kan Batavia gitu, Cornelis the Hotman Paris bukan. Apa namanya, terus kemudian VOC pusatnya di situ. Ya walaupun nanti punya cabang di sekitar apa namanya Sulawesi dan lain sebagainya, cuma pusat bisa dikatakan pusatnya adalah di Batavia. Mungkin pusat kegiatan VOC yang berada di Jawa tersebut menjadikan sekarang perekonomian Indonesia itu pusat kegiatan di Jawa gitu. Nah, ya kenapa? Ya karena terjadi aglomerasi atau akumulasi yang ada di Jawa gitu kan. Kalau mau cari infrastruktur ada di Jawa. Kalau mau cari orang yang berpendidikan lebih tinggi gitu kan, ahli-ahli banyaknya yang kerja di Jawa. Kalau misalnya nyari apa lagi, ya modal banyaknya di Jawa, peluang bisnis banyaknya di Jawa, ya seperti itu. Nah, menurut Gopinath Gian Nias Antetokounmpo, Liar Gofas dan lain sebagainya, ada sebenarnya 3 faktor utama yang mempengaruhi apa namanya pembangunan ekonomi. Itu ada natural endowment seperti air tadi kan, biasanya lokasi-lokasi utama yang dipilih untuk apa namanya ya menjadi pusat kegiatan perekonomian itu biasanya dekat dengan air, terus apa namanya iklimnya bagus dan tidak rawan bencana. Terus yang ketiga itu ada akumulasi dari human dan physical capital. Jadi setelah apa namanya ya katakanlah dulunya sebuah pedesaan dan lain sebagainya di zaman prasejarah gitu kan, apa namanya, terus kemudian ada aglomerasi sehingga ada akumulasi human dan physical capital. Kemudian geografi seperti itu. Apa apakah dia susah dicapai begitu kan, apakah ada kesulitan untuk ya berpergian ke sana, apakah di apa namanya ada lautan yang menjaraki kita dan lain sebagainya. Nah, uh, mengenai spasial dan transformasi, jadi aglomerasi yang terjadi di sebuah daerah tadi apa namanya akumulasinya itu akan menarik terjadinya aglomerasi lebih lanjut gitu kan. Yang tadi gue bilang kalau misalnya nyari peluang bisnis yang bagus di mana, di Jawa, ya udah investasi di Jawa gitu, sehingga ya semakin lama ya semakin apa ya semakin padat di Jawa, sementara daerah lain apa ya, ya gitu-gitu aja. Nah, apa namanya, hal ini terus terjadi hingga daerah tersebut mengalami kemajuan yang pesat. Ya kemajuan ini juga termasuk apa namanya transformasi struktural gitu kan di sebuah daerah. Persebaran baru akan terjadi apabila daerah terjadinya aglomerasi yang tadi, yang pusat katakanlah tadi gua ngambil contoh itu Batavia atau Jakarta, itu sudah mencapai kondisi yang tidak ideal, misalnya biaya hidup dan transportasi yang tinggi, investasi yang mahal dan lain sebagainya gitu kan. Jadi karena rame ya harga tanah juga jadi tinggi gitu kan. Terus karena perekonomiannya lebih maju, upahnya lebih mahal, biaya hidupnya lebih mahal dan seterusnya. Nah, umumnya setelah itu terjadi barulah tadi apa namanya dari bisnis distrik yang pertama itu tadi contohnya adalah Jakarta, baru apa namanya muncul bisnis distrik kedua gitu, katakanlah sekarang Karawang gitu kan. Ini merupakan salah satu contoh yang gue suka gitu. Nah, persebaran aktivitas di masa yang akan datang akan menyebabkan transformasi perekonomian dari daerah yang baru. Jadi karena adanya perpindahan, oh sekarang udah kurang menguntungkan nih untuk di Jakarta karena biayanya mahal. Pindahlah produksi-produksi manufaktur tersebut gitu kan ke Karawang, Bekasi dan sekitarnya. Gitu. Sehingga sekarang di Jakarta, bisnis distrik yang pertama tadi yang awalnya itu banyak produksi industri dan manufaktur, sekarang lebih bergeser ke jasa seperti itu, dimana banyak kantor-kantor yang berfokus pada apa ya jasa gitu. Nah kemudian apa namanya ada pusat perekonomian lain itu masih ke apa namanya masih ke agriculture gitu. Gua kurang tahu apa, katakanlah di daerah-daerah terpencil Jawa Barat seperti itu kan. Nah, kalau misalnya di sini sudah meningkat lagi gitu kan, sudah lebih tinggi gitu kan, ini juga makin lebih tinggi. Nah,
itu akan menjadi semakin kurang menguntungkan gitu kan, karena tadi prosesnya apa namanya, biaya transportasinya jadi makin tinggi juga, biaya hidup. Sekarang UMR di Karawang tinggi banget gitu kan. Nah, umumnya karena tadi sudah semakin tinggi, nah mereka bisnis listriknya akan ya pindah lagi begitu untuk ada aglomerasi di tempat yang baru, sehingga transformasinya ini akan menyebar gitu. Nah, jadi biasanya dari kalau misalnya kita lihatnya dari atas begitu, ini adalah distrik pertama, terus dia akan menyebar ke area yang lebih luas, ini jarak sekian. Nah, terus kemudian setelah daerah sini sampai sininya itu sudah apa namanya, sudah maju dari yang distrik awal terus distrik kedua, nah kemudian dia akan meluas lagi ke distrik ketiga gitu, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke daerah-daerah terus lihat pesawat, naik pesawat gitu, yang gue suka adalah untuk daerah-daerah itu masih kelihatan seperti apa namanya, di kaki gunung, terus ini ada kayak sebuah kota atau desa kecil gitu, terus di sekitar sepi, kemudian ada desa atau kota kecil lagi gitu, kemudian sekitar sepi, tapi semakin ke arah Jakarta gitu kita melihat ya ini gunung gitu kan, ada pegunungan tapi ya sudah dihuni oleh banyak orang begitu. Kita melihat kayak persebarannya, kalau yang tadi uh, masih masih belum apa namanya, proses persebarannya itu masih belum sempurna gitu, masih berjalan. Dari tadi gue gambar apa aja nggak jelas. Nah, terus apa namanya, isu lainnya yang juga dibahas adalah pertumbuhan ekspor dan impor. Idealnya pertumbuhan ekspor itu lebih cepat daripada pertumbuhan impor, gitu kan, merkantilisme. Dimana apa namanya, kita berharap bahwa apa yang kita produksi itu dikonsumsi oleh masyarakat asing, gitu kan, sehingga menjadi pendapatan bagi kita. Nah, kategori-kategori barang yang diimpor itu umumnya begini, apa namanya, alurnya. Awalnya kita akan mengimpor barang konsumsi, kemudian kita mengimpor barang mentah, baru kemudian kita mengimpor barang modal gitu. Ini ada hubungannya juga dengan transformasi struktural. Nah, uh, jadi apa hubungan apa namanya, alur ini dengan transformasi struktural? Jadi ketika kita masih di apa ya, di tingkat produksi yang rendah gitu kan, kita kemampuan produksinya itu masih minim, umumnya kita akan memproduksi consumption goods. Kenapa? Karena kita tidak mampu mem, memproses barang ya, sehingga kita akan apa namanya, impor ya barang yang langsung kita konsumsi. Nah, ketika kita sudah punya ilmu pengetahuan untuk memproses apa namanya, atau memproduksi sendiri barang yang kita ini apa namanya, yang kita butuhkan, kita akan mengimpor barang mentah gitu. Kemudian dari barang mentah ini kita proses, kemudian kita konsumsi. Setelah kita apa namanya mampu dan apa ya, memaster gitu kan, biasanya apa ya, ya apa, memasteri itu bahasa bagusnya apa ya jam segini sorry ya, apa namanya ya, udah bisa dengan andal melakukan proses uh, proses-proses manufaktur dan lain sebagainya untuk jadi barang akhir, barang yang kita konsumsi secara domestik, kita akan impor capital goods, barang modal ya gitu. Apa namanya, ya kita bakal uh, impor ya barang modal ya gitu, yang apa namanya, yang akan membantu kita untuk menjadi lebih produktif dalam memproses si raw materialsnya. Dan umumnya gitu kan, banyak juga ditemukan kondisi dimana ketika kita udah sampai di sini, ada cukup uang untuk apa namanya, bisa impor capital goods yang sudah dikembangkan melalui R&D dari negara-negara yang sudah dahulu maju gitu kan, itu kita sudah bisa produksi raw material sendiri gitu. Jadi kita tinggal apa namanya, impor capital goodsnya gitu kan, sebelum kita punya kemampuan untuk R&D dan
menciptakan capital goods sendiri, uh, ya terus kita bisa meningkatkan produktivitas dari ya perekonomian negara kita seperti itu. Ini adalah tren ekspor dan impor. Sebenarnya banyak yang kita lihat bahwa ekspornya itu lebih tinggi daripada impor gitu kan. Nah, kita lihat sini. Cuma kemudian ya naik turun gitu. Sekarang sih seingat gue ini ya kalau ekspor barang itu masih cenderung positif kemarin kan kita lihat ya, tapi kalau ekspor jasa itu uh, sering ditemukan negatif. Nah, ini gue ngambil dari OEC World. Ini merupakan salah satu website kesukaan gue untuk data-data ekspor dan impor. Kalau kita lihat di 2017 sebenarnya udah ada 2018, silakan kalau teman-teman mau lihat di Indonesia apa sih yang banyak diekspor. Kalau kita lihat masih banyak barang-barang mentahnya, ada batu bara, petroleum gas, petroleum gas, terus ada crude petrol, copper ore, terus palm oil itu 9,6%, terus coconut oil, citric acid, raw tin, ternyata kita juga ekspor mobil dan lain sebagainya, rubber. Nah, kalau misalnya kita lihat di yang gede-gede ini, itu banyak barang mentah bisa dibilang seperti itu. Nah, apa yang kita impor ini cukup lucu, dimana kita ekspor crude petroleum gitu kan, 2,5% dari berapa nih, 189 miliar US dollar, tapi kemudian kita impor refined petrol dan juga crude petrol gitu kan, dipertanyakan gitu. Jadi kita ekspor barang mentah terus kemudian impor dari barang setengah jadi atau barang jadinya begitu kan, barang konsumsi. Artinya kalau misalnya kita lihat dari tren ekspor tadi yang begini, kita di beberapa hal itu terlihat masih seperti negara yang tertinggal begitu kan. Kita masih konsumsinya import consumption goods gitu, belum sampai di import raw materials, terus kita proses dan bisa jadi kita jual lagi, bukan kita konsumsi saja, bisa kita jual ke negara luar. Seperti sebenarnya contohnya itu yang paling enak adalah Cina, di mana dia banyak impor barang mentah kemudian dia jual kembali barang jadinya seperti itu. Nah, kemudian yang juga mendominasi dari impor Indonesia itu vehicle parts gitu kan. Jadi kita kita ekspor mobil, tapi barang mentahnya kita impor gitu, ya sudah cukup baik lah gitu kan. Cuma ya kalau bisa vehicle partsnya kalau bisa dari Indonesia semua gitu kan, tapi ya nggak bisa lah gitu, sejauh ini belum bisa. Kemudian kita juga impor telepon. Jadi bagi teman-teman yang HP-nya impor, ya sebenarnya HP banyak impor sih. Ke HP Indonesia apa aku juga nggak tahu. Asia Hidayah, udah nggak tahu. Terus emas, kenapa kita harus impor emas? Raw sugar, why? Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Jepang gitu kan, apa sih yang di ekspor sama Jepang? Ini kalau misalnya kita bahas mengenai ada perubahan dari ininya, transformasi struktural, ini artinya ada hubungannya juga dengan konsumsi di Jepang ya, dan juga bagaimana mereka sudah akumulasi, alokasi dan lain sebagainya. Terus mereka banyak di manufaktur gitu. Nah, ada khususnya mengenai elektronik dan juga ini transportasi. Mereka ekspor mobil, terus ini banyak elektronik kan, integrated circuits, machinery dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih yang mereka impor? Yang mereka impor adalah barang mentah yang akan mereka kemudian proses gitu kan. Terus mereka ini ekspor ya, karena masih impor 1,8%, ya mungkin
eh apa ini mobil-mobil yang merek Jepang tapi diproduksi di negara lain, atau ya khusus beberapa mobil-mobil yang produksi dari negara lain begitu kan. Yaitu bisa di banyak ceritanya lah gitu. Nah, transformasi ekspor itu dipengaruhi oleh kemampuan berproduksi dan permintaan luar negeri, juga kemampuan produksi dan juga permintaan dalam negeri sebenarnya. Jadi apa sih yang akan kita ekspor adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien oleh negara asing, kan gitu kan, dan diminta oleh mereka gitu. Jadi mereka butuh tapi mereka nggak bisa produksi secara baik. Nah, itu akan kita ekspor. Nah, sementara apa yang kita impor adalah barang-barang yang kita butuh tapi kita produksinya kurang baik gitu, atau ya kurang seperti itu. Nah, yang lucu di Indonesia adalah umumnya katakan ada barang mentah. Barang mentah ini kita ekspor. Nah, kemudian ada orang yang memproduksi produksi barang intermediaris yang harusnya butuh barang mentah, dia malah impor gitu. Kemudian barang intermediaris yang diproduksi itu diekspor. Kemudian untuk orang yang produksi barang jadi, barang intermediarisnya kita impor lagi gitu. Jadi ini sebenarnya nanti di perkuliahan lanjut yang mengenai industri, kenapa nggak begini aja gitu kan, yang mana ini sebenarnya nambahin value added dari Indonesia itu, daripada ini di luar apa namanya, kita harus ekspor barang mentah yang nilainya rendah gitu kan, terus kita impor barang yang ini apa namanya jadi. Ya, karena ada yang lewat gitu, akan gue potong dulu di sini videonya, kemudian akan ada part 2 nya gitu. Terima kasih.